Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini saya mau membagikan sedikit kisah saya dengan seseorang yang manipulatif gitu ya. Ini bukan kisah luar biasa guys. Ini bukan kisah tentang narcissistic abuse. Ini bukan sebuah kisah yang bombastis. Ini hanyalah sebuah kisah kecil dengan seseorang yang manipulatif yang ingin saya bagikan kepada kalian karena saya yakin teman-teman mungkin banyak sekali yang ngalamin kisah kayak gini, gitu ya. Kemudian saya juga ingin bagikan bagaimana saya merespon terhadap kisah manipulatif ini, gitu ya. Saya nggak akan bilang cara saya merespon di belakang itu nanti adalah sesuatu yang benar, tetapi saya ingin berbagi karena siapa tahu ini bisa membantu teman-teman ketika kalian menghadapi kasus seperti ini, misalnya gini ya. Baik, kita langsung aja ya. Anggap saja kisah ini fiktif. Oke guys? Oke, mari kita mulai. Jadi gini ya, suatu hari ya, dulu gitu ya, saya pernah beres-beresin barang saya gitu ya. Dan kemudian ada beberapa barang ya, barang-barang pre-love lah, ya barang-barang yang dulu kita pakai, kita punya gitu ya. Masih bagus, ada kenangan di situ, kita berpikir kita nggak pakai lagi itu barang gitu ya. Kemudian kita berpikir ya udah kita mau kasih ini ke seseorang yang mungkin butuh ya, yang masih bisa pakai barang ini kan gitu ya. Ini barang anak kecil sih sebenarnya. Dan kemudian ketika kita pikir-pikir kita dapatlah satu nama gitu ya. Oh, si anak kecil ini bisa pakai barang ini. Kemudian dan kita memutuskan ya udah kita kasih barang ini ke orang tuanya dong gitu ya. Kita tuh sebenarnya dulu punya pengalaman yang mungkin nggak terlalu baik lah ya dengan si orang tuanya. Tetapi saya pikir ya udah kita nggak berpikir tentang itulah, ketika kita mau kasih sesuatu ya kita kasih aja gitu ya. Ini orangnya masih muda, orang tuanya masih muda. Nah kemudian kita hubungin gitu ya, kita hubungin dan kita bilang ya kamu datang ke rumah ada sesuatu yang kita mau berikan buat anaknya kamu gitu ya. Dan kemudian dia menyanggupin hal itu. Sebenarnya sih sudah ada red flag di situ gitu ya. Soal oh kalau bersih saya minta yang ini juga enggak, boleh enggak yang ini gitu ya. Ya udahlah, kita nggak berpikir jauh, ya udah datang aja ke rumah gitu ya. Singkat cerita, teman-teman, kemudian dia datang ke rumah, gitu ya. Kita datang ke rumah, kita jamu, kita berikan barang yang kita bisa berikan sama dia, gitu ya. Dan kemudian ya selesai. Kita pikir kisahnya kan akan berakhir di situ, gitu ya. Tetapi kemudian suddenly, tiba-tiba besoknya dia datang, gitu ya. Sore-sore saya baru pulang ke rumah, dia udah nungguin di rumah. Dia datang, katanya nangis-nangis, katanya dapat musibah. Dibilang suaminya ya kena musibah lah, kena musibah, dia butuh uang gitu ya, segini dan dia nggak punya uangnya gitu ya. Dia datang dengan kendaraan yang dia pinjem dari kerabat kita yang lain, kerabat yang saya tuh kenal gitu ya. Jadi dia bilang bahwa oh tadi saya ke kerabat yang ini, terus saya butuh uang tapi kerabat ini nggak punya uang, kemudian saya pinjam kendaraan, saya izin datang ke rumah saya gitu ya, untuk meminta bantuan gitu ya. Nah, untuk menambah kisahnya dia, ya ini dia bercerita tentang soal dapur dia yang bakal terganggu, kehidupan keluarga dia terganggu, si kecil yang mungkin bakal kena imbasnya. Untuk menambah kisah itu, dia juga membawa surat-suratnya dia dengan berkata, kalau misalnya saya nggak takut dengan saya bakal jaminankan surat-surat saya dan begini. Untuk sebuah jumlah uang yang sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya. Oke, gitu lah ya. Saya nggak berpikir jauh-jauh gitu ya. Kita cuma berpikir ya udah gitu ya. Kalau kita berpikir kita bisa bantu orang, ya udah kita bantu aja kan gitu kan. Ya dia menjanjikan bahwa nanti saya bayar tanggal segini lah gitu ya misalnya, dan apakah suratnya mau diambil. Kita nggak berpikir sampai kayak gitu. Kita berpikir ya udah bantu orang aja. Oke, singkat cerita ya udah selesai. Nah kemudian ternyata besoknya saya ketemu sama kerabat yang tempat dia pinjam kendaraan itu. Kita berpikir nggak ada masalah apa-apa. Kita bilang sama dia, si ini kemarin datang ke rumah loh dengan bawa kendaraannya kamu begini. Nah kemudian si kerabat itu terkejut gitu loh. Terus dia bilang bahwa, loh masa sih dia kemarin ke rumah bilangnya dia cuma mau pinjam kendaraan untuk jemput anaknya. Dia nggak ada bilang apa-apa tuh, nggak ada bilang dia lagi dalam musibah, dia nggak ada bilang tidak dalam keadaan urgent, tidak dalam keadaan apapun, dia cuma datang mau pinjam kendaraan untuk jemput anaknya. Kemudian ketika dia pinjam kendaraan itu, sejenak kemudian dia udah pulang tuh, nggak bawa anaknya juga, terus kemudian pulang aja, nggak ada cerita apa-apa, nggak ada rasa kelihatan ketemu musibah apapun gitu ya.
Dan kita kaget gitu. Kita kaget, dan ya setelah kita telusuri, ternyata ya ini semua adalah manipulasi gitu ya. Oke, sekarang teman-teman, saya nggak mau berfokus tentang manipulasi, saya cuma ceritakan ini sebagai dasar dari video ini gitu ya. Nah sekarang saya mau bilang, teman-teman pasti pernah kan ngalamin hal kayak gini. Hal dimana kalian merasa dibohongin gitu ya. Dibohonginnya sama anak yang lebih kecil lagi gitu ya. Dan kondisinya adalah ketika kalian merasa bahwa kalian kita udah mau baik-baik sama orang, malah kita dibeginikan sebenarnya gitu. Apa respon alamiah kita? Respon alamiah kita kan udah pasti marah tuh. Kita merasa marah, terus kita pikir dalam hati, saya mau konfrontasi dia. Saya mau kasih dia pelajaran. Saya mau nagih sama dia. Saya mau bikin dia kapok. Gitu. Itu kan yang kita pikirkan. Itu respon alamiahnya kita semua kan begitu kan. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau share apa yang saya lakukan dengan keadaan ini. Ya, oke. Saya menenangkan diri sejenak teman-teman. Dan sekarang saya mau bagikan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Yang pertama ya, bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini, kita akan mulai dari satu pertanyaan. Menurut kalian, dia sudah pernah melakukan ini sebelumnya atau baru pertama kali? Pasti teman-teman sepakat, dia pasti udah melakukan ini berkali-kali. Kenapa? Coba perhatikan. Dia sangat berani membohongin beberapa orang sekaligus. Dia udah biasa memainkan drama itu. Dia udah biasa melihat reaksi orang. Dia udah yakin bahwa kita nggak akan mungkin menagih ataupun misalnya mau ngambil surat-suratnya dia. Dia udah biasa bikin drama kayak gitu. Artinya dia sudah melakukan ini berkali-kali. Sudah? Nah sekarang fakta kedua. Kalau dia udah bisa melakukan ini berkali-kali, berarti dia sudah punya korban banyak. Sebelum kita sudah ada korban-korban lain yang mengalami hal yang sama. Benar kan? Gitu ya. Artinya apa? Korban-korban sebelum kita pasti juga pernah ada yang punya keinginan melakukan hal yang sama dengan kita. Artinya, sudah ada orang-orang lain yang mungkin pernah menagih hutang sama dia, marah sama dia, konfrontasi sama dia, berusaha membuka kedoknya dia, berusaha membuat dia kapok. Tetapi kita udah tahu, dia tetap begini. Artinya, kita hanya akan melakukan apa yang sudah dilakukan oleh banyak orang, dan hasilnya tetap begini. Kita hanya menghabiskan emosi dan energi kita hanya untuk sesuatu yang hasilnya kita udah tahu orangnya tetap begini. Dia udah biasa ditagih sama orang, dia udah biasa dikonfrontasi, dia sudah biasa berbohong dan mencari segala macam alasan untuk menutupi manipulatif dia. Oke? Oke. Sekarang mungkin ada yang bilang begini, Abang, tapi saya bisa bang bikin dia kapok, saya punya caranya. Oke, anggaplah kita punya caranya untuk membuat dia kapok. Misalnya begitu, kita punya cara untuk membuat kedok dia terbuka dan bikin dia kapok. Misalnya begitu kalian berpikir. Tetapi kalian harus ingat kan, narsistik itu dia nggak akan diam saja. Dia pasti bakal dendam sama kalian. Ya kan, kemungkinan di belakang akan ada fitnah-fitnah. Bagaimana kita bisa tahu? Secara logika aja, terhadap kita yang berbuat baik sama dia, kita yang mengulurkan bantuan sama dia bisa loh berbohong sama kita. Dia bisa memanipulasi kita, dia tega memanipulasi kita. Apalagi sama orang yang bikin dia marah, orang yang bisa bikin buka kedoknya dia, kemungkinan besar dia akan melakukan hal yang lebih jahat lagi kan. Nggak masalah bagi dia memfitnah sana sini, karena dia udah biasa berbohong. Kan itu yang terjadi, ya kan? Jadi secara logik pun, kalau kita bisa melakukan, membuka kedok dia, itu nggak ada, mungkin lebih banyak jeleknya buat kita, gitu loh. Oke? Nah, mungkin berarti sekarang gini, apa yang bisa kita lakukan bang kalau kejadiannya begini? Menurut saya tuh simple, guys. Ingatlah pada saat kita memberikan bantuan kita kepada dia, niat kita apa pada waktu itu? Cuman membantu kan? Gitu. Kita kembali ke niat awal kita itu. Dan kita kan katakan kepada diri kita bahwa, ya udah, niat saya awalnya cuma mau membantu, selesai. Kamu memanipulasi saya, silakan, itu urusan kamu. Saya sudah selesai melakukan tugas saya. Setelah itu saya nggak bisa kontrol lagi. Saya sudah selesai. Ya, silakan kamu mau lakukan apapun, saya nggak akan terpancing lagi. Itu kita pertama. Kedua, anggap saja guys, ini biaya pembelajaran sebenarnya. Pembelajaran untuk mengetahui bahwa ini orang manipulatif gitu ya. Artinya, saya juga jangan lagi berdekatan dengan orang ini sebisa mungkin. Dan yang juga, kita harus ingat ya guys ya, ini juga sebenarnya ada keuntungan buat kita. Ketika dia punya sesuatu, hutang lah misalnya sama kita,
artinya kemungkinan dia nggak akan datang lagi di masa depan. Kenapa? Karena kita tinggal bilang kan bahwa, oh kamu masih punya hutang loh. Kita punya alasan untuk menolak dia. Anggaplah kita sedang menitipkan biaya untuk menolak dia di masa depan. Nah, ini semua sesuatu yang saya bagikan dan saya mengajak kita semuanya berpikir secara logik gitu ya. Saya nggak sedang ngomong bahwa gampang aja, ya udah lupakan. Enggak, saya mengajak kalian berpikir secara logik bagaimana ketika sebuah tindakan manipulatif terjadi kepada kita dan bagaimana kita bisa menghitung itu secara logik lah, untung dan ruginya ketika kita mau merespon itu dengan emosional atau kita berpikir dengan tenang. Gitu ya. Itu aja yang saya bisa bagikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.